Makalah yang kedua berjudul Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran tasawuf atau kesucian menyebab manusia hidup damai, sejahtera dan aman di muka bumi. Ajaran tasawuf atau kesucian adalah membuat hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, penyebab dia dimuliakan di mana dia berada, sebagaimana firman Allah, "Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Dijadikan kehinaan di atas mereka di mana mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan yang baik dengan Allah dan dengan manusia. Hubungan baik dengan Allah ialah dengan meningkatkan keimanan, beribadah, senantiasa menyaksikan keberadaan Allah dan tidak lupa-lupa kepadanya. Makanya mereka ini senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah dan dibantu oleh Allah dalam meniti kehidupan. Hubungan baik dengan sesama ialah mereka dapat menjaga batas yang telah ditentukan oleh Allah dan memelihara akhlak serta menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek, penyebab terputus hubungan silaturahmi sesama dan dapat hidup berkasih sayang. Ajaran-ajaran sebagaimana tersebut di atas hanya dapat kita peroleh dengan ajaran tauhid tasawuf, dengan ajaran tasawuf dan kesucian. Bila mana ajaran ini dapat diangkat di mana-mana, baik dalam rumah tangga, masyarakat, dan di dalam pemerintahan, maka negeri ini akan terlepas daripada musibah-musibah, baik yang datang dari manusia, seperti permusuhan, perkelahian, perzinahan, minuman keras yang merusak akal, penipuan dan korupsi yang merugikan negara tercinta, dan yang datang dari Allah seperti penyakit taun, corona, gempa bumi, tsunami, dan musibah lainnya yang datang dari Allah. Semua itu tidak akan terjadi sebab kita telah baik hubungan dengan Allah dengan bertaubat, taat beribadah, meningkatkan keimanan dan mencintai Allah. Dari itu, orang yang membenci ajaran tauhid tasawuf atau kesucian ini adalah orang-orang bodoh yang tidak hidup mata hatinya untuk melihat kebenaran dalam kehidupan. Not, akidah berdasarkan kepada akal, hakikat atau kesucian berdasarkan kepada iman. Orang yang tidak paham dengan kesucian atau hakikat, imannya belum sempurna, karena kesempurnaan iman tidak dapat dicapai oleh akal atau akidah saja, sebab masih didatangi oleh waham, syak, dan keraguan mengenai dengan keberadaan Allah, hingga mereka belum dapat berpegang dengan Allah, putus selainnya dalam pandangan mereka, penyebab terjadinya kenifakan, kefasikan, dan cinta dunia. Maka hidupnya dalam keadaan galau karena belum ada pegangan yang kuat sesuai dengan anjuran dalam agama yang kita cintai. Wa'tasimu billah huwa maulakum fatabattal ilaihi tabtila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam makalah ini itu yang berjudul ajaran tasawuf atau kesucian penyebab manusia hidup damai, sejahtera dan aman di muka bumi. Ajaran tasawuf atau kesucian adalah membuat hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, penyebab dia dimuliakan di mana dia berada, sebagaimana firman Allah,
dijadikan kehinaan di atas mereka di mana mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, jadi dengan ajaran tasawuf dan kesufian inilah kita bisa hidup damai, sejahtera dan aman di muka bumi, yaitu dengan membuat hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan manusia. Sebab kalau tasawufnya tidak baik, ilmu kesufian dia tidak paham dan dia tidak bisa amalkan, maka hubungannya dengan Allah itu tidak baik, dan hubungan dengan manusia, akhlaknya itu tidak baik. Hubungan baik dengan Allah dengan meningkatkan keimanan, kita perbaiki iman, berakidah supaya dapat iman kamil. Seperti kata pakar tauhid tasawuf Nagan Raya, menyaksikan keberadaan Allah, tidak lupa-lupa kita kepada Allah. Makanya orang ini senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah dan selalu dapat bantuan daripada Allah. Karena Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Dan begitu juga hubungan baik dengan sesama manusia. Dia dapat menjaga batas yang telah ditentukan oleh Allah, dapat berakhlak yang mulia. Makna batas yaitu hukum-hukum syara, perintah dan larangan Allah, dapat memelihara akhlak, serta bisa memperbaiki sifat-sifat nafsu yang jelek. Tidak ada dengki, tidak ada kesombongan. Dia peduli dan berkasih sayang. Dapat melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan haknya dan melupakan kelebihannya. Ada hak orang padanya, tidak ada haknya pada orang. Bila mana ajaran ini dapat diangkat di mana-mana, baik dalam rumah tangga, masyarakat, dalam pemerintahan, negeri ini terlepas daripada musibah-musibah, baik yang datang daripada manusia, permusuhan, perkelahian, perzinahan, minuman keras dan lain sebagainya. Dan begitu juga yang datang daripada Allah, taun, corona, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Ini akan dihindari oleh Allah daripada musibah-musibah tersebut. Sesuai dengan firman Allah, Zaharal fasadu fil ard bima kasabat aydin nas. Dari itu orang-orang yang membenci ajaran tauhid tasawuf ini, ajaran tauhid tasawuf ataupun tauhid kesufian ini adalah orang-orang yang bodoh, yang dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian, tertutup mata hatinya untuk melihat kebenaran dalam kehidupan ini. Kemudian kalau kita berbicara akidah, ini dasarnya adalah akal, juga disebut dengan hukum akal. Kemudian kalau hakikat atau kesufian, ini dasarnya adalah iman. Umpamanya telah kita ketahui Allah, kita dekati Allah dengan hati kita, maka hilang lainnya. Terlihat perbuatannya, sifatnya dan wujudnya. Maka tidak ada lagi waswas, keraguan dalam hati kita. Oh Allah yang tukabudin, yang kumatin, yang juk rezeki pada, yang juk dalam roh pada, anak dan sebagainya. Orang yang tidak paham kesufian atau hakikat, imannya belum sempurna. Karena kesempurnaan iman ini tidak dapat dicapai oleh akal atau akidah saja. Sebab masih didatangi oleh waham, syok dan keraguan mengenai dengan keberadaan Allah. Jika mereka belum dapat berpegang dengan Allah, putus lainnya dalam pandangan mereka. Orang berakidah tidak terlepas daripada berebut-rebut jabatan,
berebut-rebut harta, berebut-rebut pengaruh. Sebagaimana kita saksikan orang ahlu sunnah yang tidak paham hakikat di negeri yang kita cintai, baik ulama, cendekiawan, orang berpangkat dan lain. Jadi cukup sampai di sini, Bapak Ibu yang terhormat. Bila kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.